Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, Bali Pos Talk kembali menjumpai Anda bersama saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos. Dan kali ini kita mengangkat topik yang agak memerlukan perhatian kita bersama terkait ketersediaan stok darah di unit transfusi darah PMI Provinsi Bali yang akhir tahun ini kabarnya menipis. Tentu ini menjadi perhatian kita bersama karena stok darah itu harus selalu tersedia, apalagi menjelang atau di saat akhir tahun. Biasanya ada banyak peristiwa-peristiwa, terutama kecelakaan, yang mudah-mudahan tidak terjadi cukup banyak, yang tentu kalau terjadi akan membutuhkan ketersediaan darah yang memadai. Kita akan mewawancarai Ketua Perhimpunan Donor Darah Indonesia Daerah Bali, Bapak Ketut Pringgantar. Kita sapa narasumber kita, Om Swastiastu, Pak Ketut. Om Swastiastu. Gimana kabarnya? Sehat, baik, Rahayu. Tapi yang jelas sedang pusing katanya. Kabarkan dulu stok darah katanya menipis gitu. Gimana Pak? Baik, terima kasih Bali TV dan masyarakat Bali yang saya hormati, saya sayangi dan saya banggakan hari ini sampai pasca, nanti katakanlah pasca tahun baru sampai tanggal 3. Jadi stok darah kita adalah menipis sekali, terutama di golongan darah O dan AB. Karena apa? Karena sekarang tentunya Bapak Ibu tahu hari ini sudah libur panjang. Libur panjang. Nah, persiapan mereka untuk merayakan tahun baru. Nah, ada kebahagiaan di salah satu sisi, ada sesuatu yang tidak nyaman katakan seperti itu untuk para pasien kita yang harus secara detail, secara penuh tanggung jawab kita perhatikan, terutama yang leukemia, kemudian yang cancer, yang kanker, kemudian seksio, ibu-ibu yang akan melahirkan, kemudian yang bedah torak kardiovaskular, yang BTKV itu. Nah, rutinitas ini harus kita jaga dengan cara apa? Dengan cara kita bersama-sama, pemirsa Bali TV, masyarakat Bali semuanya harus ikut peduli, bersama-sama membangun apa? Kebersamaan. Dalam bentuk tanggung jawab untuk ikut peduli terhadap kedonodaraan. Itu satu. Terus yang kedua, kami mohon kepada pemerintah Provinsi Bali, di tengah-tengah kesibukan yang akan nyoblos nanti tanggal 14 Februari, sebagai warga negara yang baik dan warga negara yang selalu patuh dan taat kepada hukum, kita wajib untuk ikut merayakan pemilu itu. Namun di sisi lain, pemerintah harus berkewajiban penuh untuk memperhatikan satu sisi terhadap kedonodarahan. Caranya adalah bagaimana pemerintah nanti, instansi pemerintah untuk ikut peduli melaksanakan kegiatan donor darah, terutama pada akhir tahun ini. Karena kebutuhan darah dari golongan AB, OAB itu semua golongan darah mulai menipis dan berkurang dari seluruh kabupaten kota. Jadi terjadinya hampir terjadi di semua kabupaten kota. Hampir semua terjadi di hampir stoknya menipis. Menipis, bukan tidak ada, tetapi menipis. Nah, ini untuk mengantisipasi perlu artinya sesuatu gerak cepat. Kami harus datangi kelompok-kelompok pendonor, grup-grup pendonor, masyarakat pendonor, terutama adalah kaum milenial, anak-anak muda. Yang luar biasa sudah ada pentolan-pentolan di situ untuk kita hubungi, untuk bergerak bersama-sama, dan ini pasti membutuhkan pemikiran yang komprehensif di tengah-tengah akhir tahun yang begitu banyak sekali agenda kegiatan kita. Pak Ketua, apakah ini memang terjadi setiap akhir tahun? Karena kan setiap akhir tahun itu terjadi libur panjang ya. Kantor-kantor libur, masyarakat juga mungkin sedang berlibur atau sedang mempersiapkan malam tahun baru, sehingga aktivitas donor darah massal itu agak kurang ya memang. Ya betul apa yang disampaikan Pak Nyoman tadi memang betul sekali, bahwa itu salah satu sisi tantangan kita bersama. Kami di Perhimpunan Donor Darah Indonesia Provinsi Bali bersama unit-unit yang ada di beberapa kabupaten kota untuk bergerak cepat agar keramaian itu ada keramaian tetapi ada manfaatnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah bagaimana ketika di keramaian itu mau, misalnya kelompok-kelompok di situ tuh mau mengajak untuk donor darah dalam emergensi. Nah, ini penting sekali. Tetapi persiapan tahun baru ini adalah menyita banyak perhatian besar kepada warga masyarakat. Mereka sudah libur panjang, mereka sudah mulai kumpul dengan keluarganya. Jadi agak-agak sulit lah kita untuk menghubungi mereka. Tetapi kami butuh kecepatan melalui media, barangkali melalui teman-teman wartawan, TNI Polri yang siaga penuh ya, untuk membantu kita untuk memenuhi stok darah yang ada di beberapa rumah sakit. Oke, kalau misalnya donor darah massal itu tidak terjadi, jadi masyarakat sebenarnya bisa langsung berdonor darah. Misalnya saya secara sendiri bisa langsung Bisa.
Kemana biasanya kalau misalkan ada yang mau berdonor darah? Berdonor darah itu ada 2 sekarang tempatnya karena menurut amanat undang-undang sekarang di Rumah Sakit Prok Murah itu sudah ada UTDRS. Silakan datang ke sana sebagai donor darah pengganti. Itu jam berapa biasanya Pak Ketua? Biasanya pagi dari jam 8 sampai jam 8 malam. Kemudian di unit transfusi darah di Palang Merah Indonesia yang bermarkas juga di Prok Murah juga dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Oh. Ada hari liburnya misalnya kalau sekarang ini tanggal 26, 27, 28 akhir tahun ini tetap buka ya? Tetap buka Pak, karena ini terus terang, karena ini kan untuk bertarung nyawa untuk mengantisipasi keselamatan para pasien, Ya. terutama mereka yang seksio yang melahirkan itu. Ya. Kalau operasi yang melahirkannya biasanya itu terencana atau memang ada mendadak? Ada seperti apa biasanya Pak Ketua? Kalau Yang paling banyak sih direncanakan. Direncanakan. Tetapi yang emergensi, Ada juga ya? ada yang emergensi dan ini perlu cepat kita menangani itu. Nah, di UGD biasanya di IGD itu penting sekali harus ada ketersediaan darah di beberapa rumah sakit untuk stok darah menanggulangi mereka yang satu yang seksio, yang kecelakaan Pak. Nah, ini yang Nah, yang ini yang kecelakaan. Ya. Karena musim liburan banyak yang di jalan, ya. Apalagi malam tahun baru Malam tahun biasanya ada yang ya mohon maaf malam tahun baru asik minum mabuk di jalan kecelakaan. Ada kejadiannya. Nah, inilah Perlu tugas kita. diantisipasi ya? Ya, ini tugas kita bersama, makanya saya meletakkan sebuah tanggung jawab kepada kita bersama. Bukan kepada kepolisian Republik Indonesia, kemudian TNI Polri, tidak. Tetapi kita bersama. Berlibur, berbahagia, menyambut tahun baru, boleh. Dan semua orang akan, termasuk saya, akan senang sekali menyambut tahun yang baru, tahun indah ke depan. Namun di sisi lain harus diperhatikan aspek keselamatan kita. Ngiring sarang-sarang menjaga Bali ini agar tetap aman dalam kondisi apapun. Termasuk hari ini adalah ada 2 agenda besar yang kita akan lewati. 1, menyambut tahun baru. Setelah Nataru kita akan lewati kemarin. Kemudian tanggal 14 kita pemilu Pak. Nah, ini membutuhkan energi yang luar biasa. Bagaimana stok darah kita biar aman. Dan ini kita bersama-sama termasuk warga Banjar, warga pura, masjid, gereja, wihara, dan kelompok-kelompok pendonor yang lain untuk ikut siap siaga ketika kami panggil untuk membantu saudara kita yang membutuhkan darah. Oke, itu yang penting ya, bersiaga. Dan ada baiknya juga misalnya kalau ada himbauan mungkin bagaimana merayakan tahun baru kita rubah polanya gitu ya. Tidak bergembira ria minum-minum, makan-makan, tapi berdonor darah harusnya. Ya. Tapi agak susah juga ya Pak. Jadi ini sudah menjadi tradisi alam semesta karena seperti itu dunia sudah memiliki hari ini, hari besar ini. Tetapi merayakan tahun baru ini jangan konyol. Konyol dalam artian kita mengatakan bahwa dalam diri kita harus teriak-teriak di jalan, membawa minuman, tidak pakai helm, kemudian ada kecelakaan. Yang rugi juga kita sendiri, yang rugi kita bersama. Nah, maka demikian harus kita cerdas menyikapi tahun baru ini menjadi sebuah kebudayaan yang baik. Makanya saya berharap kepada seluruh lapisan masyarakat di tahun baru ini mari kita jadikan ke depan ini sebagian kita untuk ngayah lewat donor darah, sebagian lagi adalah untuk menatap masa depan kita menjadi semakin baik, terutama para generasi muda. Karena perjalanan kita masih panjang, tugas kita bersama adalah bagaimana untuk menciptakan tatanan dunia ini biar aman gitu, terutama di Bali. Malu kita ketika ada kita kecelakaan seperti ini, tidak ada darah, kemudian diberitakan keluar Bali sebagai destinasi wisata, dan ini akan merepotkan kita bersama. Oke. Kita bersama yang memiliki ini, bersama-sama ngempu. Ya, Pak Ketua, kalau misalnya kita bicara tentang musim politik, kampanye dan lain sebagainya, ada tidak kegiatan kampanye dari caleg dan lain sebagainya yang melakukan kegiatan donor darah masalah misalnya? Ada ya? Dan ini kebahagiaan buat kita bersama. Saya sebutkan boleh? Boleh silakan. Teman-teman partai nanti tanggal 20 sudah menghubungi saya. Itu 500 kantong Pak. Nanti di Desa Guang, sahabat kita dari manapun berada nanti boleh ke Desa Guang untuk ikut peduli terhadap gerakan donor darah massal. Jadi ini Targetnya 500. Targetnya 500, kita menggunakan 3 UTD, 3 unit transfusi darah untuk menyedot darahnya. Dan ini adalah untuk antisipasi kegiatan ke depan dalam 1 bulan itu. Dan teman-teman partai saya artikan terima kasih banyak. Ini telah menghubungi kita untuk melakukan kegiatan ini. Dan ini adalah partisipatif sekali untuk membantu ketersediaan darah di beberapa wilayah di Bali. Tanggal 20 Januari. Masih cukup Pak. Itu yang besar ya? Yang besar ya. Itu kegiatan bagian dari politik lah, ya, berkampanye, tapi menggunakan dengan cara berdonor darah. Dan ini
wise sekali, bijak sekali melakukan kegiatan ini. Makanya saya katakan kepada para politisi, walaupun kita tidak satu darah, sedara misalnya, tetapi Tidak satu partai politik. tidak satu partai politik kadang seperti itu, tetapi darah ini adalah mempersatukan. Unity, purity, and divinity, menjadi satu kesatuan sebagai warga dunia, warga masyarakat untuk membantu kemanusiaan. Dan ini idealnya kita sebagai masyarakat Bali. Dan itu perlu dicontoh ya biasanya Ya. kegiatan-kegiatan. Artinya bermanfaat, apalagi kampanye ini terjadi di masa-masa yang agak rawan ya Pak Ketua ya. Artinya akhir tahun, kemudian liburan panjang, ini juga stok darah menipis, kemungkinan membutuhkan darah cukup besar, ini bagus ya, Ya. untuk bisa. Dan partai politik yang lain atau Ya. caleg-caleg yang bisa mencontoh yang Makanya himbauan kami yang terbaik adalah bagaimana dalam konsentrasi pemilu hari ini, mari jadikan ini sebagai gaya hidup sehat, gaya membangun politik yang cerdas. Dengan cara apa? Sekarang tunjukkan kebaikan itu kepada masyarakat sehingga kita dilirik benar-benar untuk mengabdi kepada masyarakat. Salah satu caranya adalah lewat donor darah, blood donation. blood donation. Jadi menjadi budaya ya. Menjadi Walaupun budaya. kita sudah beberapa kali juga bagaimana mengangkat topik ini agar, tapi saya kira sudah mulai ada peningkatan ya Pak. Ya. Pak Ketua, ada peningkatan kesadaran masyarakat untuk berdonor darah. Ya, Pak Ketua peningkatan sekarang tuh saya senang sekali sudah ada 25%, terutama anak-anak muda nih, yang newcomer, yang baru, yang penakut, yang dulunya takut dengan jarum suntik Pak. Sekarang sudah datang berbondong-bondong di beberapa tempat, terutama di wilayah perhotelan, hotel-hotel di Bali. Mereka datang, kemudian saya datangi, kenapa kamu berani? Ya karena saya ada keterpanggilan jiwa dan hati kami untuk membantu sesama. Walaupun ini rasanya sakit, tetapi saya mencoba untuk belajar berdonor darah. Dan ini membuktikan bahwa anak-anak muda kita keren loh. Anak muda kita sudah sehat, anak-anak muda memiliki kecerdasan yang luar biasa. Artinya ke depan dialah yang sebenarnya akan memiliki tanggung jawab yang sama terhadap tugasnya seniornya untuk melakukan kegiatan donor darah. Baik, mungkin sebagai closing statement dari Pak Ketua, kembali mungkin menyampaikan himbauan atau harapan ya, karena stok darah sekarang lagi menipis, O dan AB, karena AB agak susah juga ya biasanya. Susah banget. AB itu temennya tidak ada, 1% ada di Bali. Ini gimana Pak Ketua? Mencapai. Baik, masyarakat Bali yang saya hormati dan saya sayangi, selamat tahun baru, tahun 2024. Mari pada kesempatan yang baik dan mulia ini, jadikan donor darah ini sebagai gaya hidup sehat. Itu satu. Terus yang kedua, mari berbondong-bondong datangi UTD-RS atau UTD PMI Provinsi Bali untuk ikut berdonor darah. Terus yang ketiga, mari jadikan donor darah ini sebagai menyama beraya dan ikut ngayah untuk membantu kemanusiaan. Karena pada saat ini, pada hari ini, stok darah kita memang mulai menipis. Ayo kita bersama-sama melakukan kegiatan donor darah bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua atas waktunya dan terima kasih atas keterangan dan kemudian memberikan kita motivasi yang tidak henti-henti ya dari PDDI Bali agar masyarakat, apalagi dalam kondisi yang sekarang ini ya, akhir tahun, ingat ya akhir tahun stok darah kita menipis, mari berbondong-bondong kita berdonor darah di sela-sela kesibukan mempersiapkan tahun baru atau sedang liburan, bisa kita gunakan untuk kegiatan bermanfaat, salah satunya yaitu berdonor darah. Silakan datang ke UTD-RS Rumah Sakit Prok Murah ya. dan Atau di UTD PMI Provinsi Bali juga ada di Prok Murah. Baik. Demikian informasi kita di Bali Post Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Pramasati. Om Santi Shanti Santi. Terima kasih, sampai jumpa.